warga transmigrasi pada saat itu ada sebuah keprihatinan gitu, bahwa tiadanya pendidikan yang khusus untuk anak-anak transmigran Muslim. Sarana dan prasarana belajar mengajar menjadi salah satu masalah yang dihadapi masyarakat di Sausu, salah satu pemukiman transmigrasi di Sulawesi Tengah pada tahun 80-an. Kala itu, masyarakat di pemukiman transmigrasi masih dihadapkan pada sekolah lanjutan setelah anak-anak lulus dari jenjang pendidikan dasar, baik sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Masih minimnya sarana penunjang pendidikan di pemukiman transmigrasi, tepatnya di Sausu, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada tahun 80-an, yang kala itu secara administrasi masih berada di wilayah Kabupaten Donggala. Mengundang keprihatinan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah ini, sehingga berdirilah 3 madrasah dari tingkat ibtidaiyah hingga tingkat aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar dalam pengembangan nilai dan ajaran Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pendidikan melalui jalur madrasah menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Saudara, dalam jejak Islam kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa perkembangan 3 tingkatan madrasah di Sausu, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah dirintis oleh sejumlah tokoh sejak beberapa dekade. Bersama saya, Muhammad Kadafi, kita ikuti jejak Islam. Berdirinya 3 madrasah di Sausu, Kabupaten Parigi Motong, yang saat ini telah menjadi lembaga pendidikan ternama yang difavoritkan oleh masyarakat, tidak bisa dipisahkan dari perjuangan dan ikhtiar sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hingga menjadi madrasah yang cukup maju dan terkemuka. Perjalanan panjang 3 madrasah di Sausu dengan nomenklatur saat ini, yakni Min 1 Parigi, MTS Negeri 1 Parigi, dan Man 1 Parigi, tidak terlepas dari berbagai rintangan. Sebelum menjadi Min 1 Parigi, MTS Negeri 1 Parigi, dan Man 1 Parigi, ketiga lembaga pendidikan ini berawal dari madrasah swasta di Sausu di bawah naungan sebuah yayasan. Pada tahun 80-an hingga 90-an, saat 3 madrasah ini didirikan, kondisi 3 madrasah di bawah sebuah yayasan, kondisinya sangat membutuhkan perhatian. Dengan prinsip kuat, hanya demi kepentingan umat,
perjuangan sejumlah tokoh agama tidak pernah putus semangat. Bukan hanya infrastruktur madrasah yang masih sangat minim, jumlah siswa saat itu juga masih sangat terbatas. Demi terus berjalannya kegiatan madrasah, jumlah siswa yang masih 1 digit kala itu pun harus digratiskan. Mohon izin ini Pak, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Jadi saya Kadafi Pak dari Jejak Islam. Di perjalanan tadi Pak menuju kemari, yang menarik perhatian saya di sini ada saya lihat 3 madrasah begitu Pak. Dari MI, MTS dan juga MA Pak. Betul. Nah, karena saya tertarik melihatnya Pak, dan akhirnya saya bertanya kepada masyarakat mengarahkan untuk bertemu dengan Bapak, membicarakan terkait dengan perkembangan dengan 3 madrasah tersebut Pak. Apakah benar Bapak salah satu pendiri dari ketiga madrasah tersebut Pak? Alhamdulillah diberi kesempatan untuk ikut partisipasi. Warga transmigrasi pada saat itu ada sebuah keprihatinan gitu, bahwa tiadanya pendidikan yang khusus untuk anak-anak transmigran muslim. Nah, karena itu masyarakat berkumpul, bermusyawarah dengan difasilitasi oleh petugas dari transmigrasi, Bapak Hikmat Sueb, kemudian memusyawarahkan, mendirikanlah yayasan, dan akhirnya mulai mewujudkan cita-citanya, sehingga berdirilah madrasah gitu, yang dimulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan terakhir madrasah aliyah. Dengan dukungan beberapa guru negeri dari Kementerian Agama, sebagian besar tenaga pendidik murni swadaya masyarakat. Tidak sedikit dari mereka bahkan bukan berlatar belakang pendidikan. Honor mereka pun sangat jauh dari standar. Untuk membayar honor guru bersumber dari dana hasil kebun coklat yang dihibahkan dari salah seorang tokoh agama. Terkait dengan perintisan ataupun pembangunan pendidikan, apalagi ini kan di awal-awal begitu Pak. Apa saja tantangan-tantangan atau masalah yang Bapak hadapi bersama dengan kawan-kawan yang lain, dan tentunya bagaimana Bapak dapat mengatasi masalah tersebut Pak? Ya itu tadi, bahwa perjuangan yang besar ini dimulai dari serba kekurangan. Dari gurunya yang katakanlah kalau untuk sekarang itu bukan berpendidikan, guru pun terlibat karena dibutuhkan gitu. Fasilitas, gedung tidak ada. Dan awalnya itu madrasah ini setelah yang awal sekali itu menggunakan rumah-rumah warga. Iya. Dari rumah warga kemudian pindah ke musola. Nah, setelah gedung SD transmigrasi itu, gedung daruratnya itu ditinggalkan, maka itu fasilitas transmigrasi itu kita pakai. Beberapa guru sukarela dari sejumlah tokoh agama yang memiliki jasa yang sangat besar untuk kelangsungan 3 madrasah di Sauso, sebagian besar sudah memasuki masa-masa lansia. Harapan besar bagi mereka, 3 madrasah yang dirintisnya dan kini telah menjadi salah satu madrasah negeri unggulan di wilayah Kabupaten Parigi Motong, bisa terus maju mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah.
secara jujur memang dalam pendidikan dari MI, MTS. Kalau MTS saya cuma 3 tahun mengabdi. Setelah itu berdirinya MA, Madrasah Aliyah, saya sudah tidak ikut menjadi pengabdi untuk mengembangkan Islam lah, yang jelas itu namanya mendidik, kemudian memfasilitasi termasuk orang tua wali murid yang waktu itu memang berpikir supaya pendidikan itu dekat, tidak jauh dari sini. Kalau harapannya ya semoga jadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan bangsa, termasuk juga untuk menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Di tangan-tangan profesional, kini 3 madrasah di pusat kota Kecamatan Sauso terus berpacu untuk menyejarkan dengan madrasah atau lembaga-lembaga pendidikan terkemuka lain di tanah air dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai dan ajaran agama. Fasilitas pendukung, sarana dan prasarana yang disiapkan untuk mendukung proses belajar mengajar pun menjadi bagian penting dalam mengantarkan madrasah yang telah dirintis oleh sejumlah tokoh agama sejak beberapa dekade menjadi madrasah yang berdaya saing. Tidak terkecuali tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan juga terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Tidak sedikit di antara mereka, baik tenaga pendidikan maupun tenaga kependidikan adalah alumni madrasah ini saat masih berstatus swasta. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi alumni bisa mengabdikan dirinya di madrasah yang juga tempat mereka belajar ketika di usia sekolah kala itu. Sejak kapan Bapak mengajar di sini atau sudah berapa lama Pak mengabdi di Man 1 Parigi ini Pak? Alhamdulillah sejak saya mengabdi di sekolah ini, pertama kali setelah saya tamat di sekolah ini yang dulunya bernama Al Munir. Ini kan Bapak tadi menjelaskan bahwa Bapak adalah salah satu alumni di sini Pak. Mungkin boleh diceritakan kepada pemirsa di rumah Pak, seperti apa pengalaman Bapak pada saat menempuh pendidikan di Man 1 Parigi pada waktu itu? Jadi pada waktu itu siswanya, saya punya teman itu berjumlah hanya 3 orang, ya, hanya 3 orang. Nah, jadi pada waktu itu minggu pertama kita masuk hanya 3 orang. Kemudian kenapa saya mau masuk di sekolah ini, yang satunya swasta, karena dengan pertimbangan di sini belum ada sekolah menengah atas, ya hanya di SMA Atolai ya, hanya di SMA Atolai itu yang ada sekolah menengah atas. Jadi sangat jauh, kurang lebih sekitar 20 km kalau dari sini. Dan alhamdulillah kemudian minggu berikutnya mungkin ada teman lagi masuk 1, kemudian lagi bulan berikutnya, dan sampai akhirnya berjumlah 10 orang. Nah, kita lulus berjumlah 10 orang sampai lulus. Dari 3 dari 3 menjadi begitu, sampai Pak, 10. ya? Itu sudah mentok pada saat kita lulus. Wow. Jadi seperti itu. Jika awal berdirinya, jumlah siswa di 3 madrasah sangat kurang, baik di tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, maupun tingkat aliyah. Kini,
3 lembaga pendidikan yang kini berada di bawah naungan Kementerian Agama terus meningkat dari waktu ke waktu. Program unggulan yang banyak diprogramkan di sekolah-sekolah unggulan, yakni program boarding school, juga diprogramkan di 2 madrasah di Sausu, yakni di tingkat MTS dan MA. Karena beberapa kendala seperti guru pembimbing, program boarding school belum bisa dijalankan maksimal. Karena besarnya minat masyarakat, 3 lembaga pendidikan madrasah di Sausu, masing-masing Min 1 Parigi, MTS Negeri 1 Parigi, dan Man 1 Parigi, kini hampir semua tingkatan membuka kelas paralel. Tidak sedikit siswa berprestasi di 3 tingkatan madrasah di Sausu ini bisa bersaing dari tingkat lokal, regional, hingga di tingkat nasional pada sejumlah ajang lomba bergengsi. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Perkenalkan saya Kadafi. Maaf mengganggu waktunya teman-teman. Saya lihat tadi kalian ada cerita-cerita nih. Iya. Ini lagi diskusi apa ini? Biasanya kami cerita tentang pelajaran-pelajaran sekitar hari ini aja. Oh, pelajaran-pelajaran tadi belajar apa? Tadi pagi kita masih sama-sama di musola dulu untuk baca sholat duha dan baca surat Yasin sama-sama. Selama kalian belajar di sini, boleh mungkin diceritakan bagaimana pengalaman kalian ketika menempuh pendidikan selama di sini? Saya sangat bersyukur karena di masa Parigi ini sangat mendukung siswanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun di luar. Terkait dengan pengembangan potensi diri. Tentunya setiap sekolah itu memberikan prestasi, kemudian ada sumbangsi dari para siswa untuk memberikan prestasi untuk sekolahnya. Istilahnya kontribusi lah untuk sekolah. Dari teman-teman semua, kira-kira apa sajakah yang sudah diberikan untuk Man 1 Parigi ini? Mungkin dari segi prestasinya atau mungkin seperti apa, silakan. Kalau untuk tingkat kelas, alhamdulillah selama 2 tahun ini saya diberi kesempatan dan mendapatkan kesempatan itu untuk tetap bisa menjadi juara umum di sini. Seperti itu. Kalau untuk di luar, prestasinya mungkin kami sering ikut musabaqah tilawatil Quran di tingkat kabupaten dan alhamdulillah biasa kami dapat juara juga. Harapan dan ikhtiar sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendirikan dan mengembangkan 3 tingkatan madrasah di Sausu setidaknya telah memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kepentingan umat dalam rangka membangun generasi cerdas berakhlakul karimah, cerdas intelektual, cerdas spiritual. Di tangan-tangan profesional di bidang pendidikan, kini mereka menaruh harapan 3 madrasah di Sausu, Min 1 Parigi, MTS Negeri 1 Parigi, dan Man 1 Parigi bisa terus menunjukkan kiprahnya dalam mencerdaskan anak bangsa. Sebelum saya masuk ini, Bu, saya lihat di luar itu banyak sekali pajangan-pajangan piala, berarti memang banyak prestasi unggulan yang sudah diraih dari MTS 1 Parigi ini, Bu, ya. Terkait dengan masalah prestasi, Bu, mungkin bisa dijelaskan kepada kami prestasi-prestasi apa saja sih yang sudah pernah diraih oleh MTS 1 Parigi ini, Bu, karena memang di luar banyak sekali piala yang saya lihat penghargaan, iya. Bu. Betul, Pak. Gini,
karena ini juga merupakan madrasah yang merupakan kesyukuran buat kami warga Sausutran khususnya, itu karena di Kecamatan Sausu itu ada 3 madrasah yang saling keterkaitan, Min 1 Parigi, MTSN 1 Parigi, dan MAN. Kemudian karena merupakan bagian dari, mudah-mudahan ini bagian kecintaan masyarakat Sausu, sehingga untuk menjadi dicintai masyarakat kami memang sengaja mengikuti event-event dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten dan bahkan provinsi, dan kami berharap mudah-mudahan nanti bisa ke nasional. Nah, ini kami sudah karena sudah banyak kegiatan yang kita ikuti. Yang pertama yang kegiatan di kecamatan. Di kecamatan itu setiap ada kegiatan event kecamatan, kita ikut serta. Kita tampilkan anak-anak kita bahwa sekalian itu promosi bahwa madrasah itu bisa. Sistem kita dari awal pagi itu diadakan apel pagi. Setelah apel pagi kita masuk di musola dulu. Ada sholat duha yang dilakukan di sini sampai 7:30. Setelah itu baru proses pembelajaran dimulai. Kalau untuk prestasinya, kita pernah menjadi juara 2 di kompetisi sains madrasah di Makassar. Kemudian untuk di kecamatan, kita anak-anaknya di KSM-nya di kabupaten kita pernah juara 3. Tiga tingkatan madrasah di Sausu, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah yang dirintis oleh sejumlah tokoh agama sejak tahun 80-an di bawah naungan sebuah yayasan kini telah berstatus negeri. Tingkat ibtidaiyah dirintis mulai tahun 1982 dan berstatus negeri tahun 1994. Tingkat sanawiyah dirintis sejak 19 April 1983 yang awalnya MTS Unit Pemukiman Transmigrasi UPT Sausu dinegerikan tahun 1995, dan tingkat aliyah dirintis mulai 17 Juli 1994 dan berstatus negeri tahun 2003. Perkembangan sistem pendidikan di 3 tingkatan madrasah di daerah Sausu yang dirasakan oleh siswa saat ini tidak terlepas dari peran sejumlah tokoh dalam merintis dan membangun madrasah pada waktu itu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi mereka yang berjihad di jalannya. Saudara, demikianlah jejak Islam kali ini. Saya Muhammad Kadafi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.